warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan ini Bu Ayus akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Sesi 2 perkuliahan kewirausahaan kita. Di dalam slide ini nanti akan Bu Ais jelaskan definisi-definisi berkaitan dengan kewirausahaan, kemudian juga bagaimana langkah-langkah memulai wirausaha, bagaimana mengenali impian diri ya sehingga bisa memulai wirausaha sesuai dengan passion-nya. Yang saya harapkan dari akhir pembelajaran ini adalah Anda terpacu untuk membuat suatu usaha berdasarkan apa yang sudah kita bahas sehingga lebih terencana. Sumber-sumber penulisan dari slide ini sudah ada di RPS dan nanti akan saya share kepada teman-teman di WA Anda. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah bagaimana membangun mimpi. Ketika mau memulai berwirausaha, mimpi itu menjadi penting gitu ya. Nah, pentingnya ini sebenarnya dimulai dari pertanyaan apa sebenarnya yang akan Anda lakukan setelah Anda lulus kuliah nanti gitu. Banyak mahasiswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu atau menjawab dengan jawaban yang hampir similar gitu. Nah, jawaban hampir similar ini adalah para mahasiswa menginginkan ketika sudah lulus bekerja di sektor formal, menjadi PNS, dan seterusnya. Padahal ada benang kusut di sini sebenarnya ya, banyak persaingan dan sebagainya sehingga tujuan awal Anda ya ketika Anda mau lulus gitu, saya pengen jadi PNS misalkan itu akan terpending sekian tahun misalkan, maka Anda akan ada dalam kondisi stuck, saya nggak tahu harus berbuat apa. Gitu. Maka yang kita inginkan adalah mengurai yang kusut ini sehingga memunculkan new idea. Gitu ya. Maka ini diawali dengan membangun mimpi dulu. Anda lihat ini. Ini saya katakan tadi. Kalau Anda lulus, maka pertanyaannya adalah apakah nilai Anda baik? Ya. Apakah Anda lulus tepat waktu? Ya. Jika iya, maka Anda pasti akan ingin bekerja dengan nyaman, dengan aman pada satu tempat gitu ya, pada satu institusi, pada satu perusahaan dengan tingkat resiko pekerjaan yang rendah, tapi imbalannya tinggi. Seperti itu ya. Yang Anda inginkan adalah seperti itu. Yang itu adalah jawaban rata-rata. Tapi jika itu belum terwujud, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semakin hari pengangguran terdidik kita semakin bertambah. Gitu. Jangan sampai ketika Anda lulus ya, yang angkatan ini juga akan menambah pengangguran terdidik. Semoga tidak, gitu ya. Maka ketika ini terjadi, yang harus Anda jawab bukan hanya apakah nilai Anda baik dan Anda lulus tepat waktu saja, tapi apa ada soft skill Anda? Apakah Anda sudah terasah karakternya? Nah, karakter yang kita maksud di sini nantinya akan berhubungan dengan karakter wirausaha. Kenapa? Ya, karena kita mau mengurangi pengangguran terdidik. Caranya dengan apa? Dengan mengubah orientasi ya, orientasi Anda yang awalnya hanya menjadi job seeker ya, hanya pencari kerja saja, sekarang yuk jadi job maker gitu. Jadi seseorang yang menciptakan pekerjaan, tidak hanya yang mencari pekerjaan saja, seperti itu. Nah, untuk menciptakan satu pekerjaan, perlu Anda mulai mengasah impian dulu. Nah, impian yang Anda asah itu nanti harus impian yang smart tapi ya. Nah, impian yang smart itu karakternya apa saja, ciri-cirinya apa saja nih? 1, 2, 3, 4, mungkin salah satunya impian itu bisa diwujudkan gitu ya. Misalkan saya menginginkan saya mau membeli Alphard misalkan, apakah itu smart? Yes, karena saya bisa wujudkan itu gitu. Dengan susah payah misalkan dengan ya ini itu dengan satu rencana gitu. Ya itu salah satunya mungkin dia bisa diwujudkan, maka itu smart. Tapi apa lagi yang lain, maka itu tugas Anda untuk mengeksplor ya. Jadi saya katakan bahwa tidak akan semuanya yang ada dalam slide ini saya jelaskan secara detail karena saya menginginkan Anda juga mengeksplor
buku-buku yang lain ya, Anda baca, Anda lihat YouTube dan semuanya sehingga terasahlah kemampuan wirausaha Anda secara teoritis gitu ya. Nah, yang kedua, apa perlunya impian itu? Perlunya adalah impian itu merupakan sumber motivasi gitu. Kalau Anda punya impian, Anda mau punya sesuatu yang mau dicapai, maka ini mendorong Anda untuk bekerja, ini mendorong Anda untuk berusaha, mendorong Anda untuk membuat suatu plan gitu. Seperti itu. Selanjutnya, impian juga menciptakan energi besar untuk berprestasi. Kalau saya menginginkan membangun gedung 50 lantai dan saya baru dapat 10 lantai, maka saya lanjutkan lagi. Saya punya energi yang besar untuk melanjutkan prestasi saya membangun gedung gitu. Nah, impian ini juga menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani karena Anda tahu apa yang mau Anda lakukan, ada arahnya nih, ada jalannya yang mau Anda lalui ini, seperti itu. Tidak setiap hari terbangun dengan keadaan, aduh hari ini saya mau apa ya, gitu ya. Itu benar-benar pengangguran yang mengenaskan. Artinya tidak ada sama sekali pemikiran untuk berbuat untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Hanya sekedar mengandalkan peruntungan di tempat-tempat tertentu. Misalkan saya mau nunggu 1 tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi untuk PNS, tapi Anda nggak mau lakukan apapun gitu, dan itu nggak boleh dilakukan seperti itu harusnya ya. Nah, kemudian konsep be, do, have. Apa ini? Nah, konsep ini sebenarnya dituliskan oleh Hansen dan Allen. Ini tentang 1-minute millionaire. Jadi, be, do, have. Kenapa be-nya ada di depan, menjadi sesuatu dulu? Karena kita pikirkan dulu mau jadi apa ini, baru kita lakukan. Be, do, have, baru setelah itu kita akan dapatkan gitu. Jadi, memikirkannya itu dilakukan terlebih dahulu. Maka impian dulu yang kita punya, baru kita lakukan sesuatu gitu. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan konsep dasar manajemen, yaitu think what you do and do what you think. Jadi think dulu what you do gitu. Ya, ini tentang konsep be, do, have. Nah, itu teman-teman, maka kenalilah impian teman-teman gitu ya. Kemudian nanti setelah Anda kenali, Anda bisa membuat langkah-langkah untuk mengejar mimpi itu. Karena kalau Anda nggak punya mimpi, Anda tidak tahu apa yang mau dicapai, ya nggak ada yang mau dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ini kita sudah masuk kepada teori-teori dasar kewirausahaan. Kalau tadi motivasinya ya, kenapa harus ada kewirausahaan, kemudian yang harus Anda punya untuk mengawali itu kewirausahaan. Nah, apa sebenarnya kewirausahaan? Pendefinisiannya, hakikatnya ada 6 kewirausahaan itu. Di sini dituliskan yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini dituliskan oleh Ahmad Sanusi tahun 94. Nah, nanti yang lain di sini sudah saya tuliskan juga sumber-sumbernya. Anda bebas mengeksplor, Anda bebas membaca dari buku manapun untuk mendefinisikan kewirausahaan, karena ini juga Anda bisa lihat kata kuncinya. Kalau di Ahmad Sanusi itu suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Bisa juga dia kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, itu di Drucker 1959. Nah, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda ini kaitannya sebenarnya sudah Bu Ayu singgung sedikit ya di perkuliahan kita sesi 1. Saya katakan 2 hal penting dalam berwirausaha adalah 1, inovasi, dan yang kedua adalah business plan. Jadi sesuatu yang berbeda ya, inovasi. Kemudian hakikat yang ketiga, suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi. Lagi-lagi inovasi ya, dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi goal-nya adalah memperbaiki kehidupan. Jadi kewirausahaan itu orientasinya adalah laba ya. Namun, saya ingatkan kembali bahwa ada hadisnya, jangan sampai Anda hanya sekedar mengejar laba saja, tapi meninggalkan pengetahuan Anda, meninggalkan basic bahwa yang Anda kejar itu haruslah sesuatu yang halal. Maka yang sudah saya share di pertemuan pertama,
bahwa akan ada suatu masa, ada hadisnya, akan ada suatu masa di mana seseorang sudah tidak peduli lagi nih yang diperolehnya halal atau haram, yang penting banyak saja, seperti itu. Dan itu jangan dilakukan, apalagi Anda sebagai mahasiswa UIN nanti sudah lulus gitu ya, juga menjadi lulusan UIN, saya harap bisa membawa nama UIN ya, kemudian bisa menerapkan nilai-nilai yang baik seperti itu. Ya, hakikat kewirausahaan yang kedua adalah satu nilai yang diperlukan untuk memulai satu usaha. Nilai lagi, proses lagi, usaha. Nah, ini ya, 6 hakikat kewirausahaan Anda bisa baca sendiri. Nah, secara ringkas bisa kita tuliskan kewirausahaan itu seperti ini. Suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Ketika seseorang tidak berani mengambil resiko, maka dia tidak mungkin menjadi seorang wirausahawan, gitu. Ya, tapi bentuk resikonya seperti apa kalau Anda mau jadi seorang wirausaha sukses? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Kenapa? Karena seorang wirausaha sukses tidak akan mengambil semua jenis resiko, gitu. Dia memilah-milah nih resiko yang diambil yang seperti apa. Nah, ini tujuan kewirausahaan itu apa? Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat ya untuk berwirausaha yang handal, yang unggul, ya, kemudian kesadaran ya orientasi kewirausahaan yang tangguh. Jadi wirausahanya harus yang tangguh, yang kuat, yang unggul, yang handal gitu. Nah, ini dari Instruksi Presiden nomor 4 tahun 95. Apa itu kewirausahaan? Semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keuntungan ya, laba. Nah, kemudian kalau tadi kewirausahaan, sekarang definisi wirausaha itu apa? Kalau tadi prosesnya, nilai dalam perilaku gitu ya, maka wirausaha ini apanya? Ini orangnya. Nah, di sesi 1 saya sudah katakan ada buku yang menulis ketika seseorang bekerja pada suatu perusahaan, pada suatu bidang usaha tertentu, tapi dia bekerja kepada orang lain, bisa jadi dia disebut juga sebagai wirausaha. Dengan catatan apa? Dengan catatan ada inovasi yang dia berikan ya pada tempat dia bekerja. Ada buku yang menuliskan seperti itu. Dan definisi wirausaha ini boleh pakai yang mana saja gitu ya, asalkan jelas sumbernya yang mana. Ini saya tuliskan beberapa, ada juga yang sumbernya dari KPPI gitu ya. Orang yang pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksinya. Jadi saya kenali produknya, saya tentukan cara produksinya, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur pemodalannya, kemudian memasarkannya. Kalau dari KPPI seperti itu, teman-teman. Nah, karakteristik wirausaha itu bisa dinilai dari beberapa hal, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak semuanya akan Bu Ayus bahas, saya hanya akan membahas mengenai yang mungkin akan jadi pertanyaan Anda. Yang lain Anda explore sendiri ya. Nah, ini. Tadi saya katakan tentang resiko, preferensi terhadap resiko-resiko menengah. Artinya preferensi itu apa? Kecondongan, lebih condong, lebih suka. Artinya begini, seorang wirausahawan ya itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Tapi apakah semua resiko dia ambil? No. Dia akan mengambil kepada resiko yang menengah. Artinya gini, ketika melihat peluang usaha gitu ya, ada high risk nih, ada yang resiko tinggi, maka ada yang resiko menengah, maka saya akan memilih yang resiko menengah. Kenapa? Karena ketika memulai usaha, kadang-kadang usaha itu sebagian besar dimulai dengan sulit gitu. Pemasukan masih rendah gitu ya. Sementara kita setiap hari butuh untuk dapatkan pemasukan dan seterusnya. Maka tidak masuk akal ketika preference kita kepada high risk. Contohnya gini, kalau preference-nya high risk, saya punya modal 1 juta gitu ya. Kemudian ada yang menawari saya berbisnis dengan modal juga 1 juta. Padahal uang 1 juta ini saya juga butuhkan untuk kehidupan saya sehari-hari misalkan di bulan itu. Ketika saya taruh semua 1 juta ini ya, maka ini sudah nggak masuk akal gitu.
Karena preferensi saya sudah tidak pada resiko menengah lagi, tapi high risk gitu. Kita nggak tahu apa namanya yang 1 juta ini apakah dia akan kembali dalam waktu sebulan, kan ROI-nya kita nggak tahu juga sebulan apakah kembali dan seterusnya. Maka wirausaha yang sukses tidak akan seperti itu. Dia hanya akan jadi wirausaha saja, tapi kemungkinan suksesnya akan tidak terlalu besar gitu ya. Kalau Anda mau wirausaha yang sukses, Anda harus punya kecenderungan kepada resiko-resiko yang menengah saja. Nah, kemudian yang kemungkinan akan membuat Anda bertanya mungkin yang ini ya, sikap terhadap uang. Maksudnya sikap terhadap uang itu apa? Penghargaan terhadap uang. Jadi bagaimana cara Anda memandang uang? Anda tidak memboroskannya, kemudian Anda menghargai setiap uang yang Anda pegang dengan cara membelanjakannya dengan wise misalnya gitu ya. Seorang wirausaha yang sukses harus bisa berhemat dulu gitu. Kenapa? Karena di awal merintis usaha biasanya gitu ya, Anda memang harus berhemat gitu. Karena jarang ada usaha yang langsung pada 100% berhasil yang sebulan bisa langsung kembali lagi uangnya gitu, saya kira agak jarang. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi wirausaha sukses. Ini detailnya ya, dari karakteristiknya ini detailnya. Anda harus punya kemampuan inovasi ya, Anda harus jadi orang yang inovatif gitu. Ini penting ya, dan berkali-kali dikatakan bahwa inovasi perlu inovasi gitu ya. Berwatak luhur dan seterusnya. Merencanakan sesuatu sebelum bertindak yang nomor 16. Ya, ini berkaitan dengan resikonya ya. Kalau Anda mau lakukan sesuatu, sebelum bertindak Anda harus rencanakan dulu nih. Positifnya apa, negatifnya apa, maka saya akan begini gitu. Jadi tidak, ya udah jalani aja, coba-coba aja, no, tidak ada coba-coba. Anda harus bikin sematang mungkin gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ini karakteristiknya untuk jadi wirausahawan yang menonjol yang ini ya, yang profilnya ini wirausaha sukses, profilnya seperti ini. Ya, workaholic kadang-kadang perlu, terutama di awal usaha gitu ya. Ya, kompleksitas tinggi, formalisasi yang lebih rendah ya. Anda sudah tahu ya, kepuasan pribadi itu karakteristik profilnya dan seterusnya. Oke, nah ini kelebihan dan kekurangan dalam berwirausaha. Nah, ini sebenarnya yang menjadi alasan mengapa banyak lulusan yang menghindari wirausaha. Berkaitan dengan kekurangan dari wirausaha, Anda bisa lihat nih, pada awalnya hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis, makanya ada pengorbanan personal. Anda yang baru lulus mencetuskan satu usaha, Anda harus habiskan waktu Anda untuk mengembangkan usaha gitu. Anda nggak bisa main dengan teman, Anda nggak bisa habiskan waktu untuk hangout, untuk ini, untuk itu lagi gitu. Manajemen waktu Anda jadi seperti itu, dan itu kekurangannya. 1. 2, Anda punya beban tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena semua harus Anda kelola sendiri sebagai wirausahawan gitu. Kemudian yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan usaha gagal. Ini yang menjadi momok juga. Jadi keuntungannya kok kecil sekali. Bu, saya jualan pulpen tuh lah ya, misalkan ya. Satu aja labanya cuma 500, tak pakai jajan 5.000 misalkan ya. Nah itu jadi karena margin keuntungannya terlalu kecil, itu membuat seseorang itu menghindari wirausaha. Tapi ada kelebihannya. Kalau Anda berwirausaha, Anda dapat imbalan berupa laba. Sementara kalau Anda bekerja di sektor formal, Anda akan dapatkan gaji yang akan sama setiap bulannya. Kalaupun naik juga gak akan signifikan ya. Artinya kalau bulan ini dapat 1 juta, bulan depan kemungkinan juga dapat 1 juta. Tapi kalau Anda berwirausaha gitu, bulan ini Anda dapat 1 juta labanya, bulan depan bisa jadi 1,5, bulan depannya lagi bisa jadi 2, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 10 juta, dan seterusnya gitu. Kalau berhasil ya. Yang kedua, imbalan berupa kebebasan. Anda bebas dari pengawasan siapapun karena you are the boss gitu. Kamu bosnya di usaha itu. Ya, jadi nggak ada aturan birokrasi apapun. Itu kelebihannya. Kemudian yang ketiga, kebebasan menjalani hidup. Hidup Anda nggak rutin gitu ya. Anda mau jalankan usaha ini, hari ini agak malas jam 10 dulu. Misalkan hari ini agak enak badan dan seterusnya. Dan Anda juga dapat tantangan setiap hari dan itu menyenangkan ya. Kemudian kontrol finansial, Anda bebas dalam mengelola keuangan. Itu kelebihan-kelebihan dan kekurangan dalam berwirausaha, teman-teman. Ya. Kemudian manfaat kewirausahaan, manfaat sosialnya seperti ini.
Anda bisa lihat bahwa kewirausahaan ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi karena apa? Dia menyediakan pekerjaan yang baru, meningkatkan produktivitas dan seterusnya. Ya, mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Maaf ini kurang enak ya. Nah, ini teman-teman assignment Anda, tugas Anda untuk sesi 2 ya. Yang tadi saya katakan Anda harus jeli melihat presentasi ini supaya Anda tahu di mana tugas Anda. Tugas yang nomor 1 dan nomor 3 adalah tugas kelompok, yang nomor 2 ini adalah tugas individual. Impian harus smart, tadi saya katakan impian Anda harus smart, karakteristiknya apa atau ciri-ciri smart itu seperti apa, maka Anda tuliskan dengan didiskusikan ya. Yang ketiga, kalau ada seorang yang sukses, manfaatnya untuk masyarakat lingkungan itu tuh apa sebenarnya secara sempit maupun luas gitu. Anda tuliskan di situ. Nah, yang kedua, saya mau Anda mulai mengenali diri sendiri dengan menuliskan impian Anda, tapi harus based on number 1 ya. Jadi harus sesuai dengan kriteria yang Anda tetapkan sendiri gitu. Impian yang Anda tulis itu harus yang seperti ini, seperti ini gitu ya. Tadi saya berikan clue-nya, impiannya harus sesuatu yang bisa diwujudkan misalkan gitu. Kalau misalkan Anda bermimpi untuk punya 30.000 pulau gitu, saya kira itu agak sulit untuk diwujudkan gitu ya. Nah itu, jadi satu clue dari Bu Ais itu nanti Anda cari lagi impian yang smart itu seperti apa. Kemudian tugas ini saya minta Anda kumpulkan di e-learning Anda, akun masing-masing, jadi semua orang menulis dan ditulis sebagai tugas 1 sesi 2. Paling lambat dikumpulkan hari Rabu jam 11.59 malam gitu ya. Tanggal 2. Oke? Jadi pekerjaan Anda tulis tangan, kemudian difoto, kemudian di-upload atau di-scan seperti itu. Nah, ini kiat memulai wirausaha. Kalau tadi Anda sudah tahu basic-basicnya, sekarang kalau mau mulai caranya bagaimana gitu. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati. Kalau Anda suka dengan baju yang bagus-bagus gitu, maka pilihlah dunia fashion sebagai awal usaha Anda gitu. Kenapa? Karena Anda akan punya hasrat yang lebih di situ, maka Anda punya semangat yang nggak akan putus gitu ya. Dan juga Anda punya pengetahuan di dalamnya, dan itu penting gitu. Karena kalau Anda mau menekuni bisnis baju tidur, sementara Anda belum pernah pakai baju itu dan Anda tidak suka dengan itu, maka Anda tidak tahu minat pasar seperti apa, yang bagus itu seperti apa, yang kurang menjual itu seperti apa, Anda nggak akan tahu. Yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Dengan semakin banyak jaringan bisnisnya, pertemanan Anda, maka pangsa pasar Anda semakin luas. Tentu saja ya. Pilihlah keunikan. Oh ya, berkaitan dengan nomor 2, ini di sesi 1 sudah Bu Ais katakan saya mau membantu marketing Anda, teman-teman yang sudah punya usaha. Nanti kita bicarakan di WAG supaya Bu Ais bisa bantu Anda untuk memperluas market at least ke para dosen gitu ya. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk Anda. Jangan terjebak pada jualan itu harus murah gitu. Sekarang banyak seseorang yang menjual sesuatu yang nggak murah, tapi yang dijual apa? Sesuatu yang unik, ada nilai unggulnya gitu. Sama-sama baju tidur, tapi kenapa yang itu dijual 30.000, yang ini dijual 50.000 misalkan. Beda 20.000, setengah lebih gitu. Apa yang beda? Yang beda misalkan bahannya, kemudian sesuatu yang unik lagi misalkan kain polos kemudian Anda buat ada foto-foto sesuatu, misalkan seseorang gitu. Nah, itu nilai unggul. Jualan kan nggak harus yang murah ya. Kalau ada keunikannya, kalau ada nilai unggulnya, tetapkan pasarnya yang jelas juga. Seperti itu. Jangan terjebak pada murah di sini nih gitu ya. Padahal Anda bisa menjual keunikan dan nilai unggulnya. Kemudian jaga kredibilitas dan brand image, jangan sampai mengecewakan customer. Customer satisfaction, kepuasan customer itu adalah the best strategy. Jadi strategi terbaik itu adalah dengan memuaskan pelanggan Anda. Strategi bisnis terbaiknya adalah itu. Pelanggan yang puas akan kembali lagi dan itu membantu Anda mengembangkan usaha Anda. Terakhir, berhemat dalam operasional. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkah konkretnya, bangun ide bisnis dengan menulis impian. Nah, ini ada nanti di assignment Anda, berikan alasan yang kuat untuk mewujudkan, mulai diwujudkan, lakukan riset, belajar gitu ya, karena Anda adalah pembelajar seumur hidup, sebenarnya kita semua ini pembelajar seumur hidup harusnya. Tuliskan dan rancang strategi yang akan dijalankan gitu. Maka rencana bisnis Anda ini akan menjadi rencana yang matang.
Nah, gunakan faktor pengungkit OPM, OPE. Tidak masalah kita melihat uang orang lain, pengalaman orang lain dan seterusnya. Maka saya mintakan Anda untuk membuat profil wirausaha sukses entah nanti di pertemuan keberapa. Tujuannya adalah ini supaya Anda bisa gunakan sebagai faktor pengungkit motivasi Anda, membangkitkan motivasi Anda untuk berusaha. Nah, kemudian Anda cari pembimbing yang sudah sukses di situ. Bisa Anda jadi reseller, bisa Anda jadi dropshipper dan seterusnya. Anda minta bimbingannya, Anda belajar dari situ, Anda berkembang dari situ. It's okay. Gitu ya, bukan mencuri pengetahuan tapi belajar. Yang terakhir, buat tim yang kompak. Satu orang punya pemikiran, punya visi, punya misi seperti ini, ditambah lagi satu lagi, tambah lagi, maka itu akan lebih kuat lagi gitu. Optimalkan jaringan kalau belum ada, kalau sudah ada dioptimalkan, kalau belum ada buat jaringan baru. Sebanyak-banyaknya, nah jaringannya nanti salah satunya kan Bu Ais bantu ya. Gunakan alat bantu, misalkan medsos. Nah sekarang lagi in sekali untuk menggunakan medsos, dan ini sangat membantu sekali Anda untuk memasarkan barang dan jasa ya. Buat sistem yang ideal. Ini saya kira Anda sudah tahu. Nah, kemudian Bu, saya sudah membuat wirausaha sudah membuat bisnis, tapi kok gagal. Faktor penyebabnya apa sebenarnya? Nah, itu Anda lihat manajerial Anda tidak bagus. Kemampuan koordinasi sumber daya Anda tidak bagus. Kurang mengendalikan keuangan, gagal perencanaan, lokasinya kurang memadai. Kalau Anda mau jualan sesuatu yang dibutuhkan oleh mahasiswa misalkan, dan Anda jualannya di desa yang itu sulit dijangkau oleh transportasi gitu, itu juga tidak akan membuat usaha Anda sukses karena sulit sekali untuk memasarkan dan seterusnya. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha ini kaitannya dengan coba-coba. Saya mau mencoba ini, saya mau mencoba itu, dan itu nggak boleh. Ketika Anda memulai berwirausaha, Anda harus mulai dengan rencana yang matang, kemudian sikap yang sungguh-sungguh, sehingga wirausaha Anda bisa berhasil. Nah ini kan ciri wirausaha gagal. Kalau tadi profil yang sukses, ini yang gagal. Anda lihat nih, dia meremehkan waktu, ya. Kemudian yang lainnya lagi memperluas usahanya berlebihan, mau memperluas usaha tapi yang diperluas itu belum siap tapi maksa, gitu, nggak masuk akal. Nah, itu dia teman-teman. Sudah ada azan di sini, mohon maaf suaranya mungkin masuk. Nah, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan hari ini menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua untuk memulai menulis impian, untuk memulai mengejar impian, menulis langkah-langkah yang harus dilakukan. Sumber tulisan saya dari slide ini ada dalam RPS. Anda bisa baca, saya akan share di WAG. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ingat teman-teman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau Anda tidak berusaha. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.